Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kali ini kita akan berdialog dengan Mr. Yusuf ya, seperti yang pernah kita kenal dalam dialog-dialog yang lalu. Beliau adalah seorang mu'alaf yang beberapa waktu ini sedang terus intensif mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran dan mempelajari ibadah dalam Islam. Kita akan bertanya tentang perkembangan pemahamannya tentang Islam, khususnya terkait dengan ibadah sholat. Jadi saya kira kita tanya apa dan bagaimana perkembangan ibadah sholat beliau ini yang sebagai mu'alaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. How are you, Mr. Yusuf? I'm fine, thank you. You? Yes, I'm fine, alhamdulillah. Mr. Yusuf, as mu'alaf and also as a Muslim, you have more obligation as Muslim. For example, praying. I want to ask you, how about you praying every day? I pray every day, alhamdulillah, success. I pray every time, 5 times. Trying as can to know one, pray every day. Oh, good ya. Saudara sekalian, saya tanya, Anda sebagai mu'alaf dan sekaligus sebagai Muslim, Anda punya banyak kewajiban, salah satunya adalah sholat. Saya tanya ke dia, bagaimana sholat Anda? Dia jawab, alhamdulillah sholatnya sukses dan tiap 5 kali sehari saya tepat waktu menyelesaikan sholat dalam kondisi apapun. Okay, thank you. And next question I want to ask you about when you praying and where you praying and why you praying, maybe. Well, I pray when? Yeah, when? I pray 5 times every day. The right time meaning when I pray is called from Adam. And then where? I pray as can in the masjid, in the musola, if cannot, in the room, important the place is clean. Saya tanya ke dia kapan Anda sholat ya, kemudian di mana Anda melaksanakan sholat. Dia bilang saya sholat setiap kali 5 waktu ketika ada calling azan ya, ketika ada azan memanggil saya segera melakukan sholat. Itu ketika saya bertanya tentang when and then where, di mana Anda sholat. Dia bilang normally dia sholat in mosque, di dalam masjid, tapi sekali dia sholat di musola atau di tempat-tempat lain yang dianggap suci. Okay, next question. Why you praying? I pray for make stronger my connection with Allah, and for say to Allah, thank you so much for everything you give to me every day. Yeah. And then for have the direct connection every day with Allah. Oke, jadi saya tanya kepada kenapa Anda harus sholat? Mengapa Anda sholat? Dia jawab katanya, saya sholat untuk memperkuat komunikasi saya dengan Tuhan dan memperkuat lagi ucapan rasa syukur saya kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan begitu banyak hal tentang kehidupan ini kepada saya. Oleh karena itu, itulah salah satu alasan mengapa dia melaksanakan sholat. Do you think that with you praying that the God need you or you need Him? I think me and other human need God. So they pray not for God. The one is not need nothing. But for us, the one need anything from Him. He need the barakah, he need the mercy, he need the peace, he need the love. Need anything from Him. Oh yeah, it is the reason why that God not need anything ya. Not need anything because. Okay, saya tanya ke Mr. Yusuf yang mu'alaf ini, apakah Anda berpikir bahwa dengan sholat itu Tuhan membutuhkan Anda? Atau Anda yang membutuhkan Tuhan? Dia jawab bahwa Tuhan tidak membutuhkan siapapun. Justru kami, kata dia yang membutuhkan Tuhan karena dia membutuhkan blessing, dia membutuhkan keberkahan dari Tuhan, dia membutuhkan peace, kedamaian dari Tuhan, dia membutuhkan rasa damai ya, love, dia juga membutuhkan cinta dari Tuhan. Jadi dia menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah membutuhkan siapapun, tetapi kita membutuhkan kepada Tuhan, terutama blessing of the God. Ya. Okay, thank you. Next question. What you get it? Yeah? What you get it with the doing the praying for you, for example, especially for you? Yes. At the beginning, first I get it. It was the humble. Humble. Because when you pray, you sujood. The here go down. This one remember you to be humble to Allah because Allah is the creator. You are the creator.
I get it the PS. Okay, number one. The one is humble. Okay, saya tanya kepada dia apa hikmah, what you get it, apa yang bisa diambil hikmah dari Anda melaksanakan sholat. Dia jawab bahwa yang pertama dia bilang dengan sholat mengajarkan kita humble. Humble itu artinya rendah hati, ya. Indikatornya, simbolnya dia katakan ketika sujud, ketika ruku itu sebenarnya mengajarkan kita bahwa kita itu nothing di hadapan Tuhan dan kita akan menjadi orang yang sangat rendah hati. Oke, one of lesson from salat ya for you. Yes. And then maybe I get the PS here for when I pray to Allah. No, I remember Allah in front of me. So my ear from in front of me, getting the PS of the grateful I give to Him about anything He to me every day. That is why the second one is PS. PS for the grateful. Oke. Yang kedua dia bilang hikmah dari dia melaksanakan sholat adalah dia memperoleh peace, memperoleh kedamaian ketika dia melakukan sholat dan menyembah Tuhan, berdoa pada Tuhan, lalu feedbacknya adalah ada muncul kedamaian dalam jiwa dia. Jadi dia mengatakan bahwa hikmah sholat yang dia lakukan nomor 2 adalah atau menumbuhkan peace, menumbuhkan damaian. How about passion maybe? Next about passion? Yes. The last one I wanted to say, yes, is about patience. Yeah. Explain to me. Because every day when it's time for praying, we are busy about anything. Because human always busy about anything. The human must grow in the patience to can stopping what you do in this moment. Now it's time for pray Allah. Now it's the time we must give into Allah every day. This time no need to go anything, but just pray and remember Allah. Okay. So patience to holding what you're doing and then stopping what you're doing. Ya, oke. Kira-kira ketika saya tanya apa hikmah berikutnya dari Anda melaksanakan sholat, dia bilang pasien itu artinya yang sholat itu listen to me, teach to me about kesabaran. Dia mengatakan bahwa dengan sholat mengajarkan kita sabar. Jadi satu gambaran yang dia jelaskan tadi bahwa begitu banyak kesibukan yang kita lakukan pada saat kita ada panggilan untuk melaksanakan sholat, maka kita harus bersabar untuk meninggalkan semua kegiatan itu untuk menghadap atau melakukan sholat. Jadi butuh kesabaran kata dia. Jadi intinya bahwa praying teach him about the patience. Jadi sholat mengajarkan dia tentang bagaimana hidup bersabar. Anything else maybe? I think one thing again. Thanks again. Yeah, the thanks of Allah. Bersyukur. Thanks of Allah. Thanks about Him love us so much. Give us every day the barakah, the mercy every day. The one is another is important in the prayer to remember and to get it in the here. So if like this, the sholat listen to you about what you mean thanksgiving from God. Yes. Jadi saya tanya lagi ke dia, apa hikmah berikutnya yang bisa diambil dari pelajaran sholat? Dia mengatakan dengan sholat itu mengajarkan kita untuk bisa menjadi orang bersyukur. Why? Dia bilang, because the God gave me everything. Tuhan telah memberikan begitu banyak every day. Give me mercy, give me love, give me anything ya for life. Jadi dia katakan bahwa Tuhan telah begitu banyak memberikan kehidupan, kedamaian bagi saya. Maka sholat itu adalah simbol rasa syukur. Okay, the last question for you. Do you think that the connection between the praying with the medicine for soul or physically maybe? Yes, the praying is one is exercise for your body to do the salah physically, not only in the brain. Two is medicine for your soul, because the connection with God when you pray, make God can send it to you because you is connecting this moment, send to you the medicine from the soul to make your iman inside more strong, more strong. Okay. Nice answer. Nice answer. Jadi jawaban yang sangat menarik. Saya tanya pertanyaan terakhir ini, saya bilang, apakah menurut Anda ada hubungan antara kesehatan, antara sholat dengan kesehatan fisik dan kesehatan non fisik? Dia bilang ya ada. Secara fisik, sholat mengajarkan kita untuk menjadi orang yang punya stamina. Dan kemudian secara non-fisik, jiwa ya, dan seterusnya, dia memang ada koneksi. Ketika kita mengalami down, mengalami depresi, maka sholat akan menjadi media yang sangat efektif, kata dia, untuk menjadi obat.
Okay, thank you very much, Mr. Yusuf. Yeah, your answers is very nice and good, smart answer. I think. I hope that that God will bless you every time, every day, and forever. Amin. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, demikianlah sesi sharing kita dengan mu'alaf yang sekarang sedang semangat mempelajari Islam ini, dan terakhir dia sedang mengkaji tentang makna sholat, dan alhamdulillah kita bisa mengambil pelajaran betapa semangatnya orang mu'alaf untuk mempelajari agama dan sekaligus melaksanakan sholat dalam kondisi apapun. Mudah-mudahan beliau ini yang baru saja masuk Islam akan menjadi inspirasi buat kita semua bisa lebih semangat dan bergairah untuk mempelajari agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.